Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidz sekalian dan anak-anakku, para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermajelis setelah salat Jumat. Mudah-mudahan tidak mengurangi suasana yang biasanya langsung makan siang, jangan-jangan gitu sekarang jadi enggak gitu. Udah pada lapar ya, insyaallah. Lapar dan haus ilmu, itu juga harus diperhatikan tuh. Jangan sampai kelaparan dan kehausan, sebagaimana kita juga memperhatikan perut kita untuk kemudian tidak haus dan lapar makanan. Salah satu bentuk keseimbangan yang harus kita perhatikan adalah ketika kita sadar bahwa sebagai manusia kita tercipta dari berbagai elemen ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika menciptakan Adam itu kan, bahwa Adam itu tercipta dari mintin, dari tanah. Itu salah satu elemennya, materialnya kan tanah. Tapi kan asal tanah itu dibentuk kan gak serta-merta jadi Adam. Adam itu bukan hanya sekedar materinya yang kemudian kita ya jadi daging dan tulangnya. Semata-mata ada daging dan tulang gak otomatis jadi manusia gitu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ruh pada Adam. Ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada ruh di situ. Min ruhi, dan ini adalah misterinya dan rahasianya di sini, kehidupan. Makanya ruh itu kan tidak diberikan ilmunya, dibukakan ilmunya kepada manusia. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Karena kalau manusia mengerti masalah ruh, ilmu ruh itu dibukakan Allah pada manusia, wah nanti manusia bisa menciptakan manusia. Dan itu yang tidak akan pernah bisa. Laboratorium barat itu kan penasaran dengan segala sesuatu. Barat itu, filsafat barat menganggap kehidupan ini tragedi. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita tuh dari awal kehidupan itu kasih sayang. Makanya segala sesuatu kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bagi muslim kehidupan itu indah. Kehidupan itu intinya bahagia. Karena ketika kehidupan ini diciptakan oleh Allah, itu diciptakan dari kasih sayangnya. Maka segala sesuatu harus kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan urusan apapun kalau tidak dimulai dengan bismillah maka akan bermasalah. Akta, ajda, gitu ya. Nah, kalau barat enggak, kehidupan itu tragedi. Makanya orang barat itu tidak terima sebenarnya dengan kematian, karena kematian intinya adalah kekalahan. Manusia kalah dengan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, dikuasai. Manusia barat kan ingin menguasai segala sesuatu. Mars saja didatangi. Dia pikir kalau bumi itu hancur, pindahin aja ke Mars, kan gitu. Dia pikirannya begitu. Betul, itu kemudian merangsang mereka untuk menciptakan teknologi, untuk terus membuat penelitian-penelitian. Tapi landasan masalahnya itu. Karena bumi ini kalau diukur dalam arti dengan segala yang sedang berjalan bagi mereka, karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan, ini akan menjadi masalah besar. Kehancuran bumi itu menunggu waktu, tinggal menunggu waktu. Tapi mereka berpikir, oke, bumi kan satu planet, kan ada planet lain, pindah aja ke planet lain, kan gitu. Dia nggak punya akhirat. Kalau kita kan nggak apa-apa, bumi hancur kita selesai maksudnya, dan kan kita pindah ke alam akhirat, alam yang lain, kan gitu. Mereka kan nggak punya itu. Makanya segala sesuatu ingin dikendalikan, ingin dikuasai, termasuk ini. Maka mereka melakukan penelitian tentang kematian. Mereka ingin bisa menguasai,
bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana manusia mati. Sehingga mereka ingin menciptakan manusia, dan itu tidak akan pernah berhasil. Kecuali yang mereka buat gitu ya, berdasarkan studi sel dan lain sebagainya, itu makhluk yang sebenarnya bukan makhluk baru, karena selnya diambil dari yang ada. Tapi intinya tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah menjadi manusia. Barat kan berpikir begitu. Ketika manusia barat itu gagal untuk memahami bagaimana manusia hidup dan bagaimana mati, kehidupan itu tragedi. Maka ketika seorang itu mati, dia setidaknya selesai dari urusan hidup gitu. Selesai dari sebuah tragedi, tapi kematian itu sendiri adalah tragedi. Sekali lagi kita sih nggak usah bingung, itu orang barat yang bingung karena salah sendiri. Mereka menganggap hidup ini atau menganggap manusia itu memiliki kehidupan ini. Nggak seperti kita. Bagi kita kehidupan ini Allah yang memilikinya, kita yang menjalaninya dengan segala potensi yang diberikan Allah kepada kita dan ruang gerak yang diberikan kepada kita sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebebasan gerak pada kita. Jangankan gerak, ya kan sekarang mau kemana? Mau lari bisa kan? Mau jalan kaki bisa kan? Bisa semua itu. Mau makan bakso, mau makan mie ayam, bisa kan? Mau makan apa lagi? Jangankan itu, iman saja kan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah tuh menurunkan Al-Quran, mengangkat Nabi dan Rasul, tapi kamu beriman tidak beriman ya kamu yang bertanggung jawab, maksudnya gitu. Kamu yang bertanggung jawab. Orang bisa beriman, bisa menolak, bahkan bisa melawan. Tapi ingat, ini sebagai ujian yang akan dipertanggungjawabkan. Kan? Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Kamu bisa hidup, terserah kamu. Iya kan? Mau jadi apa? Mau jadi santri, mau jadi gelandangan, bisa kan? Ya. Kenapa milih jadi santri? Ada yang bisa beri jawaban? Kenapa milih jadi santri? Dipaksa. Dipaksa siapa? Ayo. Nah, aish ma syi'ta. Hiduplah sesukamu. Dalam arti memang manusia punya kebebasan, bukan disuruh sesukanya dalam arti memang ayo sesukanya. Ya enggak, nanti jadi orang gila nanti. Tapi maksudnya ini jangan diputus dengan fa innaka mayyitun. Betul, kamu punya peluang untuk jadi apa saja dan bisa memilih hidup. Tapi ingat, yang jadi masalah ada titik batasnya. Kamu akan mati. Dan ketika kamu mati, setelah mati nggak ada pilihan, nggak bisa. Setelah mati kita milih-milih itu. Udah, saya hidup seenaknya, nanti setelah mati juga seenaknya, mau ke surga aja. Enak aja nggak bisa. Hidup bisa seenaknya, betul. Tapi ingat, dengan mati, kamu tinggal menerima hasil, ditentukan ke surga atau ke neraka. Ayo, tinggal di situ masalahnya. Tinggal di situ. Karena setelah kehidupan atau ketika manusia mati, setelah itu adalah masa tanggung jawab, masa balasan, pertanggungjawaban, balasan, jaza, yaumul jaza. Makanya kiamat disebut yaumul jaza, pembalasan. Artinya mikir-mikir kalau memang mau sesuka hati, walaupun dia bisa, karena kamu akan mati dan setelah mati kamu tinggal nunggu balasan. Itu maksudnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Pahami, makanya jangan sepotong-potong. Enak kok kita hidup, orang disuruh sesukanya kok. Itu kata Rasulullah, ish ma syi'ta. Hidup seenaknya. Sama dengan ilam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, ya lakukan saja, terserah kamu. Oh, berarti terserah kita ya, gitu. Kan masalahnya itu. Kalau kamu enggak punya lagi rasa malu, dan manusia kalau tidak lagi punya rasa malu, ya bukan manusia sebenarnya. Udah hilang.
nggak akan jadi manusia. Binatang aja kadang-kadang secara naluri dia membatasi diri. Lah manusia kalau nggak punya rasa malu pasti nggak akan membatasi diri. Ular piton kalau sudah makan kambing satu, emang kemudian masih ngelayap gitu nyari-nyari lagi? Atau tidur? Istirahat atau masih ngelayap? Singa kalau berburu kan ganas, lihat kan, ya nggak pernah lihat langsung sih. Kalau langsung ngeri juga gitu. Bisa ke Afrika sana kalau mau coba nyari di savana itu yang terbuka. Nantilah kalau sudah punya duit lebih gitu loh, jalan-jalannya ke Afrika sambil gitu lihat langsung wildlife. Amin. Kayak penting aja jalan-jalan kayak gitu. Nggak apa-apa kayak hidup kayak gitu kalau kemudian sudah jalan-jalan dulu ke Cordoba, ke Hamra gitu dong. Sebelumnya ya ke Mekah dulu lah, gitu dong. Jadi duitnya harus banyak, kesimpulannya. Kalau sedikit susah gitu loh. Kalau kayak gini mau miskin mau kaya? Mau miskin ya? Ya sudah, jangan berpikir begitu kalau miskin. Kalau orang mau miskin tapi ekspektasinya mau jalan-jalan, ya jangan. Ini pertanyaan coba, mau nggak tadi umroh dulu ke Mekah, ke Madinah, kemudian ya setelah itu atau setelah itu maksudnya langsung ataupun tidak langsung nanti jalan-jalan ke Turki 10 hari, kemudian ke Spanyol, setelah itu tadi ke Afrika. Siapa yang mau? Angkat tangan. Cuma satu orang, yang lain nggak mau. Oh, nggak mau. Oh, serius nggak mau nih? Untuk sekedar menunjukkan kemauan aja nggak? Mau nggak? Sekarang pertanyaannya terus, mau milih jadi muslim miskin atau kaya? Ayo, mau hidup miskin atau kaya? Disuruh milih aja susah amat sih. Cuman milih nyebutin doang susah. Allah Ustaz. Baik, sekali lagi. Fahami ini para pelajar ya, ketika memahami hadis seperti ini. Idza lam tastahi, kalau kamu tidak lagi merasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka hatimu. Disuruh kita ya berbuat sesuka hati. Maksudnya bukan disuruh. Berarti kalau kita tidak berbuat sesuka hati berarti tidak mengikuti perintah Rasulullah dong. Salah paham. Artinya kalau orang sudah tidak lagi memiliki rasa malu maka akan berbuat sesuka hati. Itu masalahnya. Sama dengan aish ma syi'ta. Fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat kamu akan mati. Itu bukan berarti kalau gitu memang pada dasarnya hidup itu seenak kita lah, sesuka hati kita. Enggak, maksudnya jangan dipotong. Fa innaka mayyit. Ingat loh, ada batasnya. Kalau kamu sesuka hati, batasnya itu mati. Dan setelah mati, engkau itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa milih-milih. Tinggal mempertanggungjawabkan pilihanmu dahulu dan dapat balasan. Nah saat itu ya kita sudah pasrahkan dengan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Wahbib man syi'ta, dan cintailah siapapun yang kau ingin cintai. Nah, ngeri nih. Om Johri. Cintailah siapapun yang bisa engkau cintai. Tapi ingatlah, engkau akan berpisah dengannya. Di situ ya katanya. Fa innaka mufariqah. Susah kalau orang belum punya pengalaman, itu susah. Membayangkannya aja susah. Nah, sama dengan waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Bukan berarti dari awal memang pada dasarnya manusia itu dilepas begitu saja gitu. Dan kemudian masing-masing akan mendapatkan balasan yang menyenangkan. Enggak, maksudnya begitu.
kita itu diberi ruang gerak sebagai tanggung jawab. Betul, kita tidak dipaksa kok untuk beriman, tapi kita diberi akal, diberi pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan untuk pilihan kita itu. Lah kan sekarang logikanya pakai akal kita. Kita ingin balasan yang menyenangkan atau yang menyakitkan? Kan gitu. Wa hadainahun najdain. Kita sekali lagi diberi kebebasan agar kita yang bertanggung jawab. Jadi nggak bisa karena alasan ya karena saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang bergajul gitu, orang jahat, ya bukan salah saya. Nah ini yang tidak bisa. Kita tidak bisa ngeles karena kita sudah diberi kebebasan memilih. Kan begitu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah ada dua tuh. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutuhan sebagai manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua. Fujur, jahat, dosa, atau taqwa. Kan dua. Makanya kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang zakka, siapa yang dassa? Siapa? Manusia atau Allah? Yang membersihkan diri manusia dan yang mengotori diri manusia itu Allah atau manusia sendiri? Manusia sendiri, itu tanggung jawab. Makanya Allah mengatakan qad aflaha, sungguh beruntung orang yang atau manusia yang mensucikan dirinya. Orang kita, ini tanggung jawab kita. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, binasalah orang yang mengotori dirinya. Beruntung karena akan mendapatkan ganjaran, pahala dan balasan dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya akan buntung, akan binasa, celaka dengan mendapatkan balasan yang menyakitkan dari Allah, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih anak-anakku, jadilah anak-anak, jadilah remaja, jadilah pemuda, jadilah orang yang bertanggung jawab. Karena itu intinya. Dididik di pesantren itu untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab pertama kali yaitu kepada Allah, bertanggung jawab dengan segala yang ada di lingkungan dalam rangka proses untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan. Kunci sukses itu ketika manusia tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jangan pernah ngeles. Ini sih gara diajak temen jadinya kayak gini. Iya betul, temen tuh ngajak, tapi kan bisa nolak kan? Ya, jadi nggak bisa dengan alasan ini gara-gara temen nih, gara-gara dia nih. Bahasa-bahasa gini, bahasa nggak bertanggung jawab nih. Ketika melakukan sesuatu, pikirkan dulu baik buruknya. Ketika udah tahu buruk, jangan berpikir ngeles. Lagian dipaksa sih, tadi Ustaz khutbah apa? Manusia itu hanya menghambakan diri kepada Allah. Jangan membiasakan diri untuk menjadi manusia yang terjajah. Indonesia ini berantakan kayak gini karena mentalnya mental terjajah. Penjajahnya sudah hengkang, asingnya gitu. Tapi mentalnya itu mental terjajah. Menikmati jadi manusia terjajah. Enak terjajah itu. Enak. Bagaimana gak enak? Gara-gara terjajah jadi tahu roti loh.
Orang Indonesia kan taunya singkong, ubi kan itu. Gara-gara terjajah dikasih roti, enak, modern. Gara-gara terjajah, mental terjajah, bahkan rasa aja lidah terjajah. Ayam aja itu yang ada di pekarangan tuh ada, tak punya orang sih. Namanya goreng ayam tuh enak kalau KFC gitu. Loh, kalau ada merek KFC, coba bayangin. Kayaknya gimana kalau makannya di KFC itu beda. Padahal ayam juga sama ayam. Kopi itu, wah, kalau minum Starbucks, alah kopinya kopi kita juga itu. Di roastingnya sendiri. Segelas gini berapa tuh harganya? Berapa nyari? Tahu deh harganya. Biasa nongkrong tuh. 50.000 kan segini. Padahal kalau yang sebelah itu kan 5.000 ya bisa. Oke lah. Tapi maksudnya bukan masalah. Dalam muamalah halal saja. Selama itu halal saja, boleh saja. Tapi yang jadi persoalan mentalnya. Mental terjajah itu adalah mental yang tidak bertanggung jawab, mental yang tidak independen, mental yang tidak merdeka. Intinya tidak bertanggung jawab. Generasi muda Muslim Indonesia yang akan datang harus menjadi generasi yang bertanggung jawab. Kenapa kayak gini? Nanti kalau diangkat jadi pejabat RT atau apa gitu ya. Ini gara-gara RT yang dulu nih. Ya sudah lah, gara-gara RT dulu memang ada masalah. Lah sekarang jangan jadi masalah baru. Selesaikan masalahnya, baru jadi manusia bertanggung jawab. Kalau kemudian ya tidak bisa, gitu lah. Ini kan warisan dari RT yang lama. Kalau nggak bisa, ya jangan mau jadi pejabat. Pejabat itu keberadaannya untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengeluhkan masalah. Anda sebagai warga RT harus paham, masalah ini sulit. Siapa yang nggak tahu itu sulit? Memang sulit, makanya kenapa kita pilih pemimpin untuk menyelesaikan. Kalau nggak bisa, turun. Paham? Pak RT paham? Gitu loh. Ini manusia terjajah tuh begini, mental terjajah. Masalah kita tuh bukan sekedar adanya penjajah. Dulu zaman penjajahan, itu kan masalahnya Belanda harus angkat kaki, Jepang harus angkat koper, salah apa namanya. Makanya kemudian ada perjuangan merebut kemerdekaan, kan gitu, dengan segala pengorbanannya. Betul. Tapi itu bukan segalanya. Karena penjajahan itu terjadi bukan semata-mata karena ada yang menjajah, tapi karena ada kesiapan mental manusianya untuk dijajah. Jangan pernah memiliki mental dijajah. Sebenarnya enakan dijajah di beberapa sisi. Kapan PSSI itu masuk ke Piala Dunia? Pas di bawah Belanda. Sempat kan Indonesia itu masuk Piala Dunia. Prestasinya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau mau maju ya logikanya mendingan dijajah. Ya, gitu. Loh, benar nggak kita pernah masuk Piala Dunia? Pemain-pemain Indonesia pernah nggak? Pernah loh. Di masa Belanda dulu. Kalau nggak tahu sejarahnya nih, ketahuan kan gitu. Bayangkan stasiun-stasiun yang lama-lama, emang buatan siapa? Stasiun kereta, bahkan rel keretanya yang lama-lama masih buatan Belanda kan? Iya. Yang baru-baru mah tuh langsung belepotan, hampir mangkrak. Bagus dijajah tuh bagus. Jadi mendingan dijajah ya. Sekali lagi, penjajahan itu bukan karena semata-mata ada yang menjajah, bukan semata-mata karena ada Belanda, karena ada Inggris,
ataupun Portugal, ataupun siapa lagi yang pernah di Indonesia? Portugis, terus pada nggak tahu ya? Hah? Inggris, terus Portugis udah tadi, Jepang kemudian. Jangan salah, bukan hanya karena ada mereka, tapi karena ada mental pada rakyatnya yang memang menerima untuk dijajah. Itu masalahnya. Dan itu intinya adalah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu hanya bisa ditumbuhkan oleh orang-orang yang merdeka. Dan orang merdeka yang sesungguhnya adalah ketika hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ penting mulainya. Kalau kita tidak paham ini, keterhubungan antara satu sama lain tadi, khawatir. Saya khawatir generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Tentu saja dengan lebih dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ingat Al-Quran itu kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Dengan membaca kalamullah, menghafalnya, mengamalkannya, memahaminya, maka yang paling terhubung dengan Allah itu adalah para penghafal Al-Quran, santri-santri ini. Maka kalau tumbuh generasi santri atau semakin banyak santri, apalagi santri tahfidz dan lain sebagainya, itu artinya harapannya akan tumbuh generasi yang betul-betul mampu bertanggung jawab. Dan itu buktikan dari keseharian, dengan aturan yang ada, dengan kalau ditegur oleh Ustadz Imam gitu, ditegur oleh Ustadz Rozi, kenapa kamu gini? Itu sih lagian gini gitu, ngeles, jangan, tanggung jawab. Ya Ustadz, mohon maaf, saya salah tadi, seharusnya nggak begitu, tapi ya namanya juga terpeleset oleh setan. Lagi kebukin tuh setannya gitu. Ini dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah SAW. Setiap orang di antara kalian adalah ra'in. Ra'in itu sering diartikan pemimpin. Intinya ra'in itu punya tanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang dikendalikannya. Setidaknya setiap orang mengendalikan dirinya. Wa kullukum mas'ulun, maka setiap orang akan bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang ada di bawah kendalinya, setidaknya dirinya. Ayo kita menjadi ra'in bagi diri kita, nanti menjadi ra'in bagi teman-teman sekamar, seasrama, dan seterusnya. Ra'in terhadap semua tugas-tugas yang ada, dan harus bertanggung jawab. Jadilah manusia bertanggung jawab. Jangan pernah belajar ngeles. Itu kunci untuk menjadi manusia-manusia hebat masa kini dan yang akan datang. Barangkali demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf kalau sedikit mengganggu waktu makan siangnya, gitu ya. Nanti saya dimintai tanggung jawab, gitu kan. Kalau basi kan repot, gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian Ustaz Imam. Saya kembalikan kepada Ustaz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.